Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 14. Oh Dragon, wanita itu adalah sepupu Erwin dan sepertinya bisa seni bela diri. Adam menjawab dengan ketakutan. Sepupu Erwin? Apa latar belakang keluarga anak itu? Hans tiba-tiba menjadi tertarik pada Erwin, karena orang yang berani menyakiti tuan muda kedua dari Sun Group tentu bukan orang biasa. Erwin itu hanya seorang pecundang miskin. Dia hanya baru-baru ini berhasil mendapatkan putri dari Lucas Aleda yang bernama Lina, sehingga menjadi begitu sombong. Meskipun Adam berkata begitu, tapi nyatanya dia sangat iri pada Erwin. Fakta bahwa wanita cantik seperti Lina berhasil didapatkan oleh Erwin benar-benar membuatnya merasa tidak puas. Lucas, pemilik hotel keluarga Aleda itu? Hah, aku tidak menyangka putri lelaki itu akan menyukai bocah malang seperti itu. Aku jadi penasaran reaksi lelaki tua itu setelah mengetahuinya. Hans tentu mengenal Lucas yang berbisnis tentang perhotelan, karena tidak ada satupun pengusaha kota Bandung yang tidak mengenal Hans. Adam khawatir tidak dapat menemukan cara untuk berurusan dengan Erwin. Tapi mendengar apa yang dikatakan Hans, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya, dan strategi untuk berurusan dengan Erwin segera muncul di benaknya. Erwin adalah pecundang miskin. Aku pasti akan menggandakan rasa malu yang aku derita tadi malam. Sampah sepertimu itu tidak layak untuk bidadari seperti Lina. Akan kuberitahu dirimu seperti apa kekejaman yang nyata. Adam berpikir dengan penuh kemenangan di dalam hati. Kemudian melirik Hans yang sedang duduk di kursi dan sambil berkata, Kak Dragon, ketika aku dihajar tadi malam, aku sudah menyebut dirimu. Tapi coba tebak, apa yang dikatakan anak itu? Apa yang dikatakan? Kata Hans sambil menyipitkan matanya. Dia bilang, bahkan Kak Dragon datang sekalipun, dia juga akan menghajar kakak sampai babak belur. Sebelum Adam selesai berbicara, Hans tiba-tiba menepuk meja dengan marah. Sampai-sampai mejanya hampir saja roboh. Seorang bocah miskin berani meremehkanku. Apa dia pikir dirinya sudah hebat dengan dukungan Putri Lucas ya? Seorang pria yang bersembunyi di belakang wanita dan dinafkahi wanita bahkan berani untuk memandang rendah diriku. Hans marah sambil melihat ke bawah. Dia sangat benci dengan pria yang dinafkahi oleh wanita seperti Erwin. Berdiri di belakang Lina dan sepupunya, bukankah itu seorang pria dinafkahi dan dilindungi oleh wanita? Benar sekali, bocah miskin itu dinafkahi oleh wanita. Bagaimana boleh dibandingkan dengan Kak Dragon yang berkuasa dengan kekuatan sendiri kan? Bocah itu bahkan tidak layak menjadi pembantu kak. Teriak Adam. Dia selalu memandang rendah Erwin, berpikir bahwa segala sesuatu yang dimiliki Erwin itu hanya sebuah keberuntungan. Aku tidak akan membiarkan bocah itu melanjutkan kesombongannya. Mata Hans bersinar dingin. Dia pasti akan ditertawakan jika tidak memberi sedikit pelajaran pada orang yang telah melukai anak buahnya. Ada, suruh dia datang ke hadapanku besok. Dan aku akan berurusan dengannya, serta menyuruhnya membayar biaya pengobatan anak buahku. Jangan khawatir, pasti akan saya atur. Adam sangat gembira ketika mendengar bahwa Hans ingin melihat Erwin. Karena masalah menyinggung Kak Dragon itu tidak mungkin dapat diselesaikan dengan hanya membayar biaya pengobatan yang tak seberapa. Pada saat yang sama ketika mereka sedang mendiskusikan bagaimana berurusan dengan Erwin. Saat ini Erwin baru saja menerima surat pemecatan dan juga surat pengangkatan dari Damon sekaligus. Tuan Muda Smith, ini adalah dokumen dari Tuan Damon untuk Anda. Yang datang adalah seorang pemuda berkacamata berbingkai hitam yang terlihat sangat pintar. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu kembalilah dulu. Setelah itu Erwin melirik dokumen tersebut. Ketika mengetahui dokumennya sesuai dengan apa yang ia inginkan, sudut mulutnya tersenyum. Basa, kali ini aku akan membiarkanmu merasakan rasanya dipecah. Dan Erwin langsung mengemudi ke TG Entertainment tanpa berpikir panjang. Kali ini, akhirnya dia bisa kembali ke perusahaan. Jadi dia ingin membuat orang-orang yang sebelumnya meremehkannya di perusahaan merasakan sebuah kejutan.
TG Entertainment. Ketika Erwin tiba, jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Jam saat ini adalah jam di mana hanya ada sedikit orang yang ada di pintu masuk. Erwin masih merasa sangat emosional ketika kembali ke perusahaan lagi. Belum lama ini manajer departemen bernama Basan menganiaya seorang karyawan wanita, tepat di toilet perusahaan. Dan Erwin menghajar Basan setelah melihat kejadian itu. Namun Basan yang tidak senang menggugat Erwin ke dewan direksi perusahaan. Karena Basan punya seorang paman yang melindunginya, jadi alhasil justru Erwin yang dipecat dan gaji bulan lalu dipotong sebagai kompensasi biaya pengobatan. Kejadian tersebut membuat Erwin merasa tidak berdaya, tetapi dia telah kembali hari ini. Beberapa satpam muda di pintu masuk awalnya yang mencegah Erwin memasuki perusahaan. Namun mereka dihentikan oleh pemimpin satpam yang lebih tua, yang tampaknya telah menerima perintah dari atasan, sehingga memungkinkan Erwin untuk masuk ke perusahaan tanpa hambatan. Erwin pun memasuki perusahaan dengan cepat. Bukankah itu Erwin? Wanita muda di meja resepsionis otomatis mengenali Erwin dengan ekspresi terkejut. Bukankah Erwin sudah dipecat beberapa hari yang lalu? Bagaimana bisa dia datang lagi? Ada banyak karyawan di perusahaan yang mengenal Erwin. Dan pemukulan brutalnya terhadap manajer departemen Basan membuatnya difitnah dan dipecat. Yang bisa dikatakan merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di perusahaan pada saat itu. Sehingga para karyawan sedikit terkejut ketika melihat Erwin kembali ke perusahaan hari ini. Khususnya di dalam lift, para karyawan yang mengenal Erwin mulai berbisik satu sama lain. Bukankah itu Erwin? Kenapa dia kembali? Berita bahwa Erwin kembali ke perusahaan segera mencapai telinga Basan yang merupakan seorang manajer produksi, yang pada saat ini sedang duduk di kantornya sambil menonton video. Basan adalah seorang pria yang hanya memiliki sedikit kemampuan, namun cabul, dan banyak karyawan wanita di perusahaan yang telah dilecehkan olehnya. Tapi mereka tidak berani melaporkan. Departemen produksi semakin memburuk di bawah kepemimpinan Basan dan peringkat program yang diproduksi berada di peringkat terbawah. Karena adanya seorang paman yang menduduki salah satu dewan direksi, Basan tidak perlu memikul tanggung jawab. Walaupun bertanggung jawab sekalipun, dia hanya perlu menjadikan beberapa staf yang tidak patuh sebagai kambing hitam. Manajer Basan, Erwin sudah kembali. Salah satu bawahan Basan yang bernama Elliot buru-buru membuka pintu dan berlari masuk. Posisinya saat ini adalah pemimpin tim A yang termasuk seorang penyelidik. Setelah Erwin dipecat beberapa hari yang lalu, Basan mempromosikannya ke jabatan itu. Basan dengan cepat mematikan video di komputer dan mengerutkan keningnya. Erwin, mengapa anak itu datang ke perusahaan? Bukankah dia sudah dipecat? Saya juga tidak tahu. Dia baru saja masuk langsung seperti ini, dan banyak karyawan yang telah melihatnya. Kalau begitu, panggil satpam dan usir dia. Basan masih sedikit takut ketika memikirkan Erwin, karena dia pernah dihajar olehnya saat itu. Sehingga ketika memikirkan Erwin, rasa sakit pukulannya tiba-tiba saja teringat kembali. Baik. Setelah menerima instruksi dari Basan, Elliot bergegas memanggil satpam. Pada saat ini, Erwin sudah tiba di departemen produksi. Banyak karyawan yang tidak bisa menahan penasaran dan ikut datang. Karena melihat aura Erwin yang datang sepertinya ingin balas dendam. Dengan senyum di surut mulut, Erwin berjalan langsung ke kantor Basan dan masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Basan, lama tidak bertemu. Erwin, kenapa kamu ada di sini? Basan berdiri dari tempat duduknya dengan ketakutan. Wajahnya berubah karena beberapa hari yang lalu dia pernah dihajar oleh Erwin. Kau bukan lagi karyawan di perusahaan kami. Cepat keluar, atau aku akan panggil satpam. Silakan, panggil saja. Erwin tersenyum di sudut mulutnya dan menjawab dengan tenang. Erwin, jangan terlalu sombong. Kita lihat saja nanti. Basan menunjuk ke arah Erwin dengan ekspresi galak. Di luar pintu kantor,
rekan-rekan dari segala departemen juga berkumpul untuk melihat apa yang terjadi, yang sebagian besar dikenal Erwin. Mereka langsung melepaskan pekerjaan mereka dan berkumpul di sini ketika melihat Erwin bergegas ke kantor Basan. Apa yang kalian lihat? Cepat pergi. Elliot membawa beberapa satpam dan berteriak pada mereka. Ketika para karyawan melihat satpam datang, mereka mundur beberapa langkah dan memberi jalan. Orang ini bukan lagi karyawan kami, tetapi masih mendobrak masuk. Tolong usir dia. Elliot menunjuk ke arah Erwin sambil berkata pada satpam itu, dan menatap mata Erwin dengan sangat senang. Keberanian Basan langsung meningkat tajam ketika melihat satpam yang datang. Satpam, cepat usir sampah ini, atau aku akan menyuruh pamanku untuk memotong gaji kalian. Pada saat ini paman Basan sudah dipecat. Namun hal itu masih dirahasiakan oleh perusahaan, sehingga Basan belum mengetahuinya. Rekan-rekan lain yang melihat ini tidak bisa membantu, tetapi mereka menggelengkan kepala saat ini dan merasa simpati. Bagaimanapun, satpam mereka sangat kuat. Erwin masih cukup tenang, dan beberapa satpam muda melirik pemimpin mereka dengan ragu-ragu seperti sedang menunggu pemimpin mereka membuka suara. Pemimpin satpam dengan cepat menghampiri Erwin, namun tidak mengusirnya, melainkan mengangkat suaranya dan berkata, "Sesuai instruksi dari Tuan Damon, semua insiden yang melibatkan Erwin hari ini sepenuhnya akan mengikuti instruksi dari Erwin." Begitu kata-kata itu keluar, para karyawan terkejut. Departemen Keamanan mendengarkan instruksi Erwin. Bukankah itu adalah hak yang hanya dimiliki oleh manajer umum? Basan juga terkejut, hingga terdiam dan memiliki firasat buruk akan hal ini. Erwin sangat puas dengan semua yang telah diatur oleh Damon. Dengan dukungan satpam perusahaan, apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan jauh lebih lancar. Basan terkejut dengan situasi sekarang hingga kehabisan kata-kata. "Tidak mungkin, ini mustahil!" teriak Basan ketika satpam muncul. Dia mengira akan mudah untuk menyingkirkan Erwin. Tetapi mengingat bahwa pamannya adalah anggota dewan direksi perusahaan, Basan mendapatkan kembali keberaniannya dan marah besar pada Erwin. "Erwin, kau bukan lagi karyawan perusahaan kami. Jangan pikir menyuap satpam saja sudah bisa memasuki perusahaan sesuka hatimu. Kusarankan padamu, pergi sekarang juga." Basan, sayangnya bukanlah aku, melainkan kaulah yang seharusnya pergi hari ini. Perhatikan baik-baik apa ini, kata Erwin dengan ringan sambil mengeluarkan sebuah surat pemberitahuan atas pemecatan Basan dari tas dokumennya dan melemparkannya ke arah Basan. "Memecatku? Lulusan macam apa ini? Siapa yang berani memecatku? Apa kau pikir perusahaan ini milik keluargamu, ha? Sungguh lucu sekali," kata Basan tanpa membaca pemberitahuan itu terlebih dulu, karena menurutnya tidak mungkin bagi perusahaan untuk memecatnya. Selama pamannya ada di sana, belum ada yang bisa mengusirnya. Para karyawan sangat senang ketika melihat ini, tetapi tidak mungkin untuk mengusir Basan selama pamannya masih seorang dewan direksi perusahaan, bukan? Namun Erwin mengingatkan lagi. "Bagaimana kalau kau lihat dulu siapa yang menandatangani pemberitahuan pemecatan itu?" "Memangnya kenapa? Tidak ada gunanya melihat siapa yang menandatangani itu." Sebelum Basan selesai berbicara, wajahnya langsung memucat setelah melihat tanda tangan pada surat pemecatan. Tanda tangan ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mustahil, aku tidak diberitahu sama sekali." Setelah Basan berulang kali mengkonfirmasi tanda tangan pada surat pemecatan, dia sangat terkejut, tetapi masih keras kepala untuk menyangkal. "Ini pasti pemalsuan. Beraninya kau memalsukan tanda tangannya? Apa kau tahu kalau ini ilegal? Aku bisa saja melaporkan pada polisi kapan saja dan memasukkanmu ke dalam penjara." Basan masih ingin melanjutkan, tetapi Erwin tersenyum sedikit. "Belum tentu aku yang akan masuk penjara. Ada banyak rekan wanita di perusahaan yang telah dilecehkan olehmu.
Jika mereka melaporkanmu, mungkin yang pertama masuk penjara adalah dirimu. Bersambung